Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial Saikurma bagian kedua. Di tutorial ini kita akan melihat, memperbaiki dan mengisi data di bagian setting manajemen. Ini kita masih melalui akun admin. Kita akses di menu setting manajemen. Yang perlu kita lakukan pada menu ini, yang pertama adalah yang perlu kita isi adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini terdiri dari kepala sekolah dan wali kelas. Jadi kita klik pemimpin pembelajaran. Ini sudah dipetakan di pemimpin pembelajaran dari semester 2024-25 Gasal sampai 2025-26 Gasal. Bagaimana cara untuk menambahkan pemimpin pembelajaran perlu disampaikan dahulu. Untuk pemimpin pembelajaran ini perlu diisi setiap awal semester, karena pemimpin pembelajaran itu adalah kepala sekolah yang nanti akan menandatangan setiap dokumen yang akan kita buat melalui aplikasi ini. Caranya adalah untuk menambahkan pemimpin pembelajaran, kita klik tanda add di pojok kanan atas, kemudian kita tentukan awal semester. Karena sampai semester 2025-2026 Gasal sudah saya isi, maka saya akan coba sebagai tutorialnya ini adalah untuk mengisi di semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Awal semester genap itu ada di tahun 2026, bulan Januari, biasanya tanggal 2, hari Jumat. Kemudian kepala sekolah, kita pilih siapa yang dari ketika itu yang ditunjuk sebagai kepala sekolah, yang memang menjabat sebagai kepala sekolah. Kita klik, kita pilih NIP-nya, kemudian sambutan e-rapor pembelajaran. Ini sambutan e-rapor pembelajaran nanti akan kita gunakan sebagai basis data yang akan masuk ke dalam rapor di setiap semester. Kemudian sambutan e-rapor project ini juga nanti akan masuk ke dalam rapor project. Jadi teman-teman bisa meminta kepada kepala sekolah untuk mengisi sambutannya nanti yang akan dimasukkan ke dalam e-rapor pembelajaran. Kemudian di sambutan e-rapor project juga perlu diisi. Setelah itu kita anggap kepala sekolah sudah mengisi, kemudian juga sudah mengisi nanti. Kemudian selanjutnya adalah tinggal klik save. Setelah tersimpan, maka selanjutnya adalah mengisi pemimpin pembelajaran kelas, yaitu dengan mengklik pada semester berjalan. Pada semester yang akan kita setting wali kelasnya, itu tinggal kita klik, kemudian geser ke bawah. Nah, ini adalah pemimpin kelas tahun pelajaran 2025-2026 semester genap. Siapa saja yang nanti ditunjuk sebagai wali kelas silahkan dimasukkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jika rombelnya memang lebih dari 1 rombel, silahkan masukkan, setiap rombelnya itu dimasukkan. Sebentar. Setiap rombelnya itu dimasukkan. Caranya adalah sama, tinggal kita add di bagian pojok kanan bawah ini, kita add, kita pilih rombongan belajarnya. Misalnya kelas 1, ya sudah kelas 1, itu kelasnya ya kelas 1. Siapa yang ditugaskan sebagai wali kelas, tinggal dipilih, kemudian pilih NIP-nya. Setelah itu kita simpan. Begitu selanjutnya sampai dengan kelas 6. Kita masukkan satu persatu sampai dengan kelas 6. Kelas 3,
4 kelas 5 kemudian kelas 6. Oke, ini sudah kita setting ya pemimpin pembelajaran untuk tahun pelajaran 2025-2026 di semester genapnya. Kemudian setelah kita setting ini, jadi sudah pembelajaran sudah ada yang memimpin semuanya. Di samping menu-menu pemimpin pembelajaran ini kan ada beberapa menu lainnya. Nanti untuk pelaksana pembelajaran ini bisa diisi dari masing-masing wali kelas, hak akses wali kelas di masing-masing kelas. Kemudian di sini ada menu mata pelajaran. Mata pelajaran ini sudah diplotting semuanya, sudah kita masukkan semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini dan juga tema-tema untuk jenjang SD sudah kita masukkan. Jadi tinggal nanti kalau misalnya ada perubahan kurikulum tinggal kita sesuaikan. Kemudian ada menu ekstrakom. Ekstrakom ini adalah singkatan, kepanjangnya adalah ekstrakurikuler dan kompetensi. Ini memuat beberapa data yang berkaitan dengan kompetensi dan ekstrakurikuler yang mungkin bisa dilaksanakan di sekolah. Yaitu terdiri dari ekstra kompetensinya itu yang berkaitan dengan kompetensi dasar agama Islam, ini ada beberapa. Kemudian ada literasi, ini kompetensi yang di cover. Kemudian ada numerasi, kemudian ada pramuka juga, dan sesuai dengan kompetensinya. Ekstrakom ini nanti akan menjadi basis data, sumber data dari ekstrakurikuler yang ada di bagian ekstrakurikuler di rapor pembelajaran. Jadi nanti ini sumbernya nanti akan mengambil di sini. Untuk apa ekstrakom nanti kita akan bahas di rapor pembelajaran. Kemudian ada menu nomor surat. Mungkin ada sebagian sekolah yang baru menggunakan Saikurma itu di pertengahan, misalnya di pertengahan tahun. Jadi nomor suratnya tinggal disesuaikan dengan nomor surat yang sudah berjalan. Misalnya nomor awal surat cuti. Misalnya sudah masuk di pertengahan bulan, sudah ada beberapa guru yang melaksanakan surat cuti, cuti misalnya sudah nomor terakhirnya misalnya 11, ya kita masukkan 11 misalnya sudah nyampe ke nomor surat cuti 11, tinggal kita masukkan. Misalnya nomor yang berkaitan dengan administrasi yang menggunakan kode surat 421.2 sudah sampai ke nomor 23 misalnya, tinggal kita masukkan 23. Begitupun dengan semua nomor surat ini, silahkan diupdate di awal penggunaannya. Selanjutnya di bagian menu pejabat dinas pendidikan. Pejabat dinas pendidikan ini sudah kami isi karena yang biasa kita gunakan dua ini untuk penandatangan dokumen-dokumen kepegawaian kita. Jadi sudah kita masukkan, jika nanti ada pergantian pejabat dinas ya kita tinggal memperbaharuinya. Kemudian ada database undangan. Ini ada beberapa contoh-contoh undangan yang sudah kita sisipkan di sini. Jika memang ada format undangan yang isi maksud pendahuluan, maksud dan tujuan dan penutupannya itu mau ditambah, ya silakan menggunakan add. Jenis suratnya silakan dimasukkan, misalnya sebagai undangan umum, misalnya pendahuluannya
apa, maksud dan tujuannya apa, produknya apa. Kemudian ada menu hari libur. Nah, hari libur. Hari libur ini sebenarnya biasanya akan terisi otomatis di setiap awal tahun yang mencakup semua libur nasional, maka akan masuk setiap awal tahun. Jika di pertengahan tahun ada perubahan ketentuan berkaitan dengan libur, silakan diperbaiki, tinggal mengedit, ditambahkan misalnya sekarang bulan lihat di bulan Maret. Sekarang bulan Maret ini sudah dimasukkan semua hari libur sekolah. Hari libur sekolah. Apa fungsi dari penataan hari libur ini? Dengan kita masukkan hari libur ini nanti memiliki dampak terhadap penggunaan absensi otomatis. Absensi otomatis di mana fitur di dalam aplikasi ini ada absensi otomatis. Nah, pada hari libur ini absensi tidak akan berjalan. Seperti itu. Ini untuk tutorial ya, pengenalan terhadap menu-menu di bagian setting manajemen. Silahkan satuan pendidikan menyesuaikan sesuai dengan kondisi realnya. Terima kasih untuk tutorial bagian kedua ini. Saya rasa cukup. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.